Shalom, haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kembali dengan saya Gary Tengker. Dan saya Arti Indira Pardede. Hari ini kita akan kembali membaca tentang firman Tuhan, belajar dan merenungkannya. Dan biarlah dimanapun kita berada, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun. Ya Bapa, kami sebentar akan merenungkan firman-Mu, biar sepanjang hari ini hidup kami selalu dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Dan hari ini masih dalam rangkaian renungan belajar dari 12 murid Kristus. Kita akan belajar tentang satu orang murid Yesus yang disebut dengan nama Bartolomeus. Kalau dalam bahasa Yunani, sedangkan dalam bahasa Ibrani dia juga dikenal dengan nama Nathanael. Kita baca Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 1 ayat 45 sampai 51. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, Engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Bartolomeus adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang namanya disebut dalam daftar rasul di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi dalam Injil Yohanes, ia disebut juga dengan Nathanael yang diperkenalkan kepada Yesus oleh Filipus yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 45 sampai 51 yang barusan kita baca. Dan nama Bartolomeus itu juga memiliki arti, yaitu anak dari Ptolemeus, yang menunjukkan bahwa Bartolomeus itu sesungguhnya adalah nama keluarga, sedangkan nama orang tersebut adalah Nathanael. Saya ulangi, jadi Bartolomeus itu adalah nama keluarga, sedangkan nama pribadinya adalah Nathanael. Dalam Yohanes 1, Bartolomeus atau Nathanael diperkenalkan sebagai seorang Israel sejati tanpa kepalsuan. Dia awalnya skeptis ketika mendengar bahwa Yesus berasal dari Nazaret, tetapi segera percaya setelah Yesus menunjukkan pengetahuan ilahi tentang dirinya. Tradisi Kristen mencatat bahwa Bartolomeus melayani sebagai misionaris di India, Mesopotamia, dan Armenia. Ia diduga membantu membawa Injil kepada bangsa Armenia, dan ada legenda bahwa ia meninggal sebagai martir di Armenia. Kemungkinan dengan cara dikuliti hidup-hidup atau disalibkan secara terbalik. Hasil dari pelayanannya adalah banyak jiwa yang bertobat dan gereja-gereja yang berdiri di wilayah tersebut.
Dari hidup Bartolomeus ada 4 pelajaran penting yang dapat kita terapkan. Yang pertama, Tuhan melihat hati yang murni. Ketika Yesus bertemu Bartolomeus, dia langsung memuji hatinya yang tulus dan tanpa kepalsuan. Bartolomeus itu menjadi contoh bagi setiap kita yang mengaku sebagai murid Kristus untuk hidup dengan integritas. Tuhan tidak melihat penampilan luar kita, tetapi yang dilihat adalah hati kita. Mengapa? Karena dalam hidup yang penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan, kita dipanggil untuk menjadi orang yang hidup dengan tulus di hadapan Tuhan dan sesama. Kejujuran dan integritas adalah dasar dari kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang saya maksud dengan integritas? Integritas adalah berbuat benar walaupun tidak ada orang yang melihat. Karena kalau kita berbuat benar hanya demi dilihat orang, maka sesungguhnya hati kita penuh dengan kepalsuan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kejujuran di hadapan Tuhan adalah kunci untuk mengenal dan mengalami kebenarannya. Yang kedua, jangan menilai sesuatu dari luar saja. Bartolomeus awalnya meremehkan Yesus karena dia berasal dari Nazaret. Dan dalam konteks pada saat itu, Nazaret adalah tempat orang-orang yang dianggap kurang berpendidikan. Maka Bartolomeus awalnya skeptis, awalnya ragu. Namun ia segera percaya setelah melihat bukti kuasa Yesus. Bukankah hal ini juga seringkali terjadi pada kita, di mana kita terlalu cepat menilai sesuatu dari penampilan luar, baik orang maupun situasi. Kita menilai dari mana dia berasal, apa latar belakang pendidikannya, kaya atau tidak. Namun Tuhan sering bekerja melalui hal-hal yang sederhana dan tidak terduga. Jangan sampai prasangka kita menghalangi berkat yang Tuhan berikan. 1 Timotius 4 ayat yang keempat. Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Ketika kita buka hati untuk melihat melampaui prasangka kita, jangan hanya kita menilai orang dari prasangka, maka kita akan menemukan karya Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, percayalah meski tidak memahami segalanya. Bartolomeus percaya kepada Yesus setelah mendengar apa yang Yesus katakan tentang dirinya. Tadi kita lihat lagi dalam ayat yang ke-48 dan juga ayatnya yang ke-49. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." 49. Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Haleluya. Jadi dari ayat itu kita baca bahwa Bartolomeus percaya setelah mendengar apa yang Yesus katakan tentang dirinya. Imannya tumbuh dari pengalamannya dengan Yesus. Jadi kita tidak harus memahami segalanya untuk percaya kepada Tuhan. Ketika kita memulai perjalanan iman, Tuhan akan menyingkapkan kebenarannya secara bertahap. Percayalah kepadanya, bahkan ketika jalannya tidak sepenuhnya masuk akal bagi kita. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya
Iman tidak selalu membutuhkan bukti yang bisa kita lihat secara langsung. Cukup percaya bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan setiap kita. Yang keempat, jadilah saksi yang setia hingga akhir. Bartolomeus tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi juga melayani dan memberitakan Injil hingga akhir hidupnya, meskipun menghadapi penganiayaan karena iman. Kesetiaan kepada Tuhan membutuhkan komitmen yang mendalam. Dalam setiap tantangan hidup, kita dipanggil untuk tetap menjadi saksi yang setia, membawa kasih dan kabar baik untuk setiap orang. Seperti Bartolomeus, mari kita melayani dengan setia sampai akhir. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu tetap setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, kesetiaan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Dan Dia tidak akan pernah melupakan mereka yang setia kepadanya. Maka saya mengajak setiap saudara, tetap setia dalam iman sampai kapan? Sampai nafas kita yang terakhir. Hidup Bartolomeus mengajarkan kita bahwa Tuhan melihat hati yang tulus. Bahwa kita harus melampaui prasangka, percaya kepada Tuhan meski tidak memahami segalanya, dan tetap setia hingga akhir. Saudaraku, di dalam dunia yang penuh tantangan, marilah kita mengikuti teladan Bartolomeus dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Apakah Anda sudah hidup dengan hati yang tulus, iman yang percaya, dan kesetiaan yang teguh kepada Tuhan? Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami yang baik, terima kasih. Renungan-Mu, firman-Mu membuat kami Tuhan sadar bahwa kami hidup harus benar-benar tulus di hadapan-Mu. Engkau terus menguji kesetiaan kami. Engkau terus Tuhan memimpin kami, sehingga hati kami selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah suami kami, istri kami, anak-anak kami, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, biarlah hidup kami berkenan di mata-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Kita sudah membaca, merenungkan, belajar firman Tuhan dan berdoa. Maka biarlah firman Tuhan selalu menjadi landasan dan patokan kita dalam bertindak dan berkata-kata. Dan selalu jangan lupa untuk memulai hari bersama Kristus.